Baik, selamat sore semuanya. Kembali lagi kita dalam perkuliahan pendidikan Pancasila ya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana aplikasi dari sila keempat, yaitu tepatnya adalah tentang demokrasi Pancasila. Nah, pertama sekali kita harus paham apa yang dimaksud dengan demokrasi. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang demokrasi Pancasila, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Nah, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, kratos berarti pemerintahan. Dan demokrasi berarti adalah pemerintahan rakyat. Nah, ada salah seorang bapak demokrasi, bapak pembebasan budak di Amerika Serikat, mantan presiden yaitu Abraham Lincoln. Dia pada tahun 1863 menyampaikan pendapat bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh dan untuk rakyat. Government of the people, by the people, and for the people. Nah, demokrasi sebenarnya para filsuf Yunani, khususnya Plato ya, karena saya mengutip dari bukunya Plato, The Republic. Nah, beliau telah menyampaikan terdapat 3 bentuk pemerintahan yang baik. Nah, demokrasi ini merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang baik tersebut. Jadi ada 3. Pertama adalah monarki, yang berkuasa adalah satu orang untuk kepentingan rakyat banyak. Yang kedua adalah aristokrasi, yang berkuasa sekelompok bangsawan. Kalau tadi monarki adalah raja atau ratu ya. Kalau aristokrasi sekelompok bangsawan. Dan demokrasi. Demokrasi adalah sekelompok rakyat atau perwakilan rakyat ya. Rakyat banyak yang semuanya ini pada dasarnya karena pemerintahan yang baik adalah diperuntukkan untuk rakyat sebenarnya. Itulah menurut Plato dalam bukunya Republik. Nah, akan tapi jika terjadi penyelewengan, jika bentuk pemerintahan yang baik ini mengalami korup ya, atau dikorup, maka monarki bisa menyeleweng menjadi tirani seperti yang terjadi pada Prancis ya, pada abad ke-18 ketika itu dipimpin oleh Raja Louis ke-16 ya, yang mengatakan kita semua negara adalah saya, sudah menjadi tiran gitu. Jadi seenaknya bertindak karena kekuasaan ada di tangannya begitu rupa, sehingga ya tidak memikirkan lagi untuk rakyat atau bukan, tapi yang jelas sudah punya kekuasaan ya, sudah lupa semuanya. Seperti bahasa Jawanya melek gendong lali gitu ya. Nah, berikutnya view aristokrasi ya. Aristokrasi ini yang dipimpin oleh sekelompok bangsawan. Awalnya kan kalau bentuk yang baik itu untuk kepentingan rakyat banyak. Tapi kalau sudah menyeleweng menjadi oligarki. Nah, oligarki di sini ya adalah sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok orang dan tidak harus selalu bangsawan, tapi bisa jadi mungkin pemilik modal atau mungkin sekelompok sekelompok pengusaha hitam gitu ya, konglomerat hitam atau yang tidak memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat, tapi yang jelas kelompok yang berkuasa tersebut ya tujuannya adalah untuk keuntungan kelompoknya sendiri saja, bukan untuk kepentingan rakyat gitu. Itulah yang dinamakan sebagai oligarki. Nah, sekarang kan lagi terkenal nih terminologi oligarki, yaitu sebuah kekuasaan, sebuah pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok orang dan diperuntukkan untuk kelompok mereka, bukan untuk kepentingan rakyat. Nah, berikutnya yang terakhir adalah demokrasi yang dipimpin oleh rakyat banyak, dan idealnya kan ini untuk kepentingan rakyat banyak. Tapi yang terjadi kalau menyeleweng itu menjadi mobokrasi, peruntukannya bukan untuk rakyat lagi, ya, tapi ya untuk untuk mereka-mereka yang berkuasa saja. Dan biasanya mobokrasi itu dipimpin oleh pemerintah, dipimpin oleh sekelompok orang atau mungkin banyak orang yang tidak ngerti apa-apa, tidak tahu cara memerintah, asal ambil kebijakan, tidak mengerti politik, tidak mengerti tata negara, tidak mengerti ekonomi, asal ambil kebijakan, sehingga kacau negaranya. Nah, kemarin kan sempat dicurigai bahwa Donald Trump ya, yang
berkuasa di Amerika Serikat itu sebagai manifestasi dari demokrasi. Tapi ternyata cukup bagus juga diplomasinya ya, sehingga tidak terjadi perang beneran ya pada masa kepemimpinan Trump. Malah pada masa sekarang, masa Joe Biden ini terjadi invasi dari Rusia terhadap Ukraina yang berpotensi untuk menimbulkan perang dunia ketiga. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Nah itulah 3 pemerintahan yang baik menurut Plato. Nah, tapi bisa menyeleweng menjadi 3 pemerintahan yang buruk, yaitu tirani, oligarki, dan demokrasi. Nah, berikutnya adalah bagaimana pemerintahan demokratis ini ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah parlementer. Di parlementer ini hubungan antara legislatif dan eksekutif itu sifatnya saling mempengaruhi. Tidak seperti res politika, nanti kita bahas res politika. Nah, legislatif bisa mengajukan mosi tidak percaya jika menolak kebijakan eksekutif. Dan mosi tidak percaya ini bisa mengakibatkan para menteri dalam kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, karena biasanya parlementer ini dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, dan bisa juga kepala negaranya presiden atau mungkin kepala negaranya raja. Kita sempat mengalami dulu sistem parlementer ini selama beberapa tahun yang memimpin kepala negara presiden, tapi kepala pemerintahan Perdana Menteri. Nah biasanya karena menteri-menteri yang tunjuk itu adalah partai di parlemen, bukan Perdana Menteri ya. Karena beda dengan sistem presidensial yang menunjuk menteri adalah presiden atau kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tapi kalau di sistem parlementer ya, yang menunjuk menteri adalah partai-partai di parlemen. Jadi Perdana Menteri tidak memiliki hak prerogatif. Nah, ketika dukungan dicabut oleh partai-partai di parlemen, maka otomatis menteri-menteri mundur. Karena kan untuk membentuk kabinet ya, sebuah pemerintahan parlementer harus memenuhi kuota berapa kursi yang dikuasai di parlemen. Jadi kalau bisa, biasanya sih lebih dari setengah, lebih dari 50%. Nah biasanya kalau misalnya pemenang pemilu yang hanya mendapat 30% misalnya, atau mungkin seperti PDI pemilu yang lalu hanya 20%, ya maka harus berkoalisi dengan partai lain supaya memenuhi kuota pembentukan pemerintahan sebesar di atas 50%. Nah, Perdana Menteri eksekutif bisa membubarkan parlemen jika sudah sesuai dengan aspirasi rakyat. Jadi kalau sudah menyeleweng maka Perdana Menteri bisa membubarkan parlemen. Nah itulah sistem parlementer. Nah, berikutnya adalah sistem trias politika. Nah di trias politika ini ada 3 lembaga yang menyelenggarakan negara. Ini terpisah. Ini konsepnya sebenarnya pemisahan kekuasaan. Jadi kekuasaan itu harus terpisah menurut Montesquieu, seorang founding father dari konsep trias politika selain John Locke. Beliau menyampaikan bahwa tidak ada kebebasan jika ada intervensi. Artinya jika masih ada intervensi antar lembaga maka kebebasan itu hilang. Oleh karena itu maka legislatif membuat undang-undang, eksekutif pelaksana, dan yudikatif yang pengawas itu harus terpisah, tidak boleh saling intervensi. Itulah logika dari trias politika. Negara diselenggarakan oleh 3 lembaga yang tidak boleh intervensi satu sama lain. Nah berikutnya adalah sistem referendum. Nah ini lebih langsung lagi demokrasinya. Di rakyat yang menentukan pendapat secara langsung. Misalnya kalau ada opsi-opsi yang berkaitan dengan kepentingan krusial seluruh rakyat, maka biasanya diadakan referendum. Kalau di Uni Eropa sana beberapa tahun yang lalu sempat terjadi referendum untuk tetap bertahan di Uni Eropa atau tidak. Beberapa negara seperti Yunani dan Inggris. Inggris kemudian memilih untuk keluar, Yunani saya agak lupa apakah keluar atau tidak. Nah itulah referendum. Jadi ketika ada kebijakan penting ya, yang berkaitan dengan seluruh hajat hidup orang banyak, maka diadakan referendum untuk menentukan pilihan mana yang terbaik.
Eksekutif hanya badan pekerja legislatif dan referendum digunakan sebagai kontrol langsung rakyat atas legislatif. Nah, demokrasi Pancasila ini bagaimana? Bagaimana demokrasi Pancasila? Sebenarnya kan secara sederhananya demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan atas sila-sila Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, Indonesia sebenarnya secara konseptual itu menganut sistem trias politika, tapi kita tidak saklek karena kita sesuaikan konsep trias politika itu dengan kebudayaan kita. Apa kebudayaan kita? Yaitu musyawarah untuk mufakat. Inilah contoh di gambar ini atau di foto ini, yaitu sebuah potret musyawarah desa. Jadi musyawarah desa ini bagaimana masyarakat berembuk bersama-sama untuk menentukan apa yang terbaik ya, untuk desa mereka. Misalnya kalau biasanya sih ada event-event gitu ya, ada mau 17-an atau Idul Fitri atau apa gitu ya. Biasanya diadakan rembuk desa, musyawarah desa untuk berbicara kira-kira desa ini mau gimana baiknya gitu. Atau mungkin vaksin kemarin ya, penyelenggaraan vaksin gimana gitu. Mungkin juga sampai ke teknis-teknisnya, tapi yang jelas inilah sebenarnya ya akar dari demokrasi Indonesia, yaitu demokrasi desa ini. Karena di sinilah biasanya pengambilan keputusan digunakan metode musyawarah untuk mufakat. Jadi berbeda dengan trias politika, 3 lembaga di Indonesia bisa saling intervensi. Mungkin hampir sama dengan sistem parlementer, ada unsur intervensinya mungkin mirip dengan sistem parlementer ya. Tapi kita menggunakan trias politika. Ada 3 lembaga negara, 3 lembaga yang menyelenggarakan negara ini. Bisa saling mempengaruhi karena itulah mekanisme check and balance ya. Implementasi dari mekanisme check and balance adalah saling mempengaruhi. Dan juga kita ada asas perwakilan. Jadi rakyat memilih wakilnya, kemudian wakilnya menyuarakan aspirasinya di parlemen, MPR, DPR, DPD. Pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan. Kemudian juga ada mekanisme referendum. Jika misalnya dibutuhkan, jadi kalau referendum tahap MPR ini kan dasarnya adalah MPR nomor 4 atau nomor 3, itu adalah untuk mengubah undang-undang dasar. Tapi kita sempat menyelenggarakan referendum ini terhadap sebuah provinsi dulu ya, dulu merupakan bagian dari Indonesia, tapi sekarang kemudian telah menjadi negara merdeka, yaitu Timor Leste. Nah, pada tahun 1999 diadakan referendum untuk menentukan apakah mereka mau bertahan di Indonesia atau mau keluar. Nah, itulah 3 bentuk pemerintahan demokratis ya, parlementer, kemudian ada trias politika, yang ketiga adalah referendum. Nah, bagaimana Indonesia sejarahnya? Mari kita lihat ya. Kalau dari pertama saya tarik dari era revolusi awal kemerdekaan sampai tahun 49 ya. Kita pada saat itu negara diselenggarakan oleh praktis ya, secara praktis dua unsur, yaitu proklamator Bung Karno, Bung Hatta sebagai eksekutif. Nah, mereka tergabung dalam Komite Nasional Indonesia, Komite Nasional Indonesia Pusat ya. Dan awalnya kerja-kerja mereka dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat ini. Jadi artinya mereka KNIP ini diberikan fungsi eksekutif. Tapi lama-kelamaan KNIP juga diberikan wewenang untuk merumuskan undang-undang, merumuskan hukum dan sebagainya, sehingga memiliki wewenang tambahan yaitu sebagai legislatif. Nah, KNIP ini pada dasarnya adalah sebuah lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi ganda, eksekutif sekaligus legislatif. Ini mungkin biasanya ini umum dipraktekkan oleh negara-negara sosialis ya, seperti misalnya Tiongkok atau Kuba ya, atau mungkin dulu Uni Soviet ya, karena memang antara eksekutif dan legislatif itu tidak terpisahkan. Ya. Kalau di Uni Soviet atau Tiongkok itu kalau nggak salah presidennya ya, pemimpin, kalau di Uni Soviet kan sekretaris jenderal ya, sekjen partai juga
itu merangkap sebagai ketua presidium misalnya gitu. Presidium yang kemudian juga ada hak suara di parlemen juga. Jadi tidak terpisah. Nah, itulah eh, sistem demokrasi Indonesia pada era revolusi. Mungkin lebih mendekat kepada sistem demokrasi sosialis. Nah, pada tahun 50 kemudian pemerintah memutuskan untuk mengimplementasikan demokrasi liberal. Pada masa itu sempat diselenggarakan pemilu sebanyak 1 kali ya tahun 55. Nah, pada masa itu ada dua lembaga legislatif, yaitu Konstituante dan satu lagi MPRS. Konstituante ini bertugas untuk merumuskan konstitusi baru karena pada saat itu tidak menggunakan Undang-Undang Dasar 45, tapi menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Nah, Konstituante ini karena tidak menemukan kemajuan yang berarti ya, malah terjadi perdebatan yang tidak berkepanjangan ya, perdebatan yang berkepanjangan yang tidak selesai. Nah, pada akhirnya malah menimbulkan kekacauan pemerintahan. Konstitusi baru yang ingin dibentuk itu tidak jadi-jadi, kemudian malah berdebat. Nah, pada akhirnya pemerintahannya Kabinet Ali Sastro-Badja mengundurkan diri pada tanggal 14 Maret tahun 57 dengan Presiden Soekarno berdasarkan persetujuan dari elit militer mengumumkan keadaan darurat perang. Nah, setelah itu pada tahun 59 atas persetujuan antara Bung Karno dengan petinggi militer, ya, ada elit militer, maka beliau mengeluarkan dekret presiden. Beda dengan dekret presiden tahun 2001 ya, pada saat itu tidak didukung oleh militer ya. Sehingga Gus Dur sebagai orang yang mengeluarkan dekret harus lengser pada saat itu. Tapi kalau pada tahun 59 Bung Karno didukung penuh oleh militer karena beliau sudah berkompromi dengan elit militer untuk mengatasi pemerintahan yang sedang kacau, mengatasi situasi ekonomi politik yang sedang kacau. Nah, agar tidak melenceng ke arah liberalisme dan fasisme, maka dibuatlah konsep pemerintahan yang merupakan sintesis ya dari kedua unsur ya, yaitu demokrasi dan kemudian kepemimpinan. Maka dinamai pemerintahan ini dengan nama demokrasi terpimpin. Nah, sebenarnya secara konseptual itu tetap berdasarkan demokrasi yang berdasarkan atas Pancasila, berdasarkan Pancasila keempat, kerakyatan dan teori 4. Dan juga perbedaannya adalah kalau di demokrasi terpimpin ya Bung Karno lebih memiliki wewenang lebih ya. Bung Karno lebih dominan, lebih ya sebagai panglima besar revolusi ya, yang berhak menentukan apa yang terbaik bagi bangsa. Ya sebenarnya tujuannya sih baik supaya krisis yang menimpa Indonesia dari sejak awal kemerdekaan itu bisa tuntas, harapannya begitu. Dan ya karena melihat Bung Karno sepertinya orang yang memiliki konsep yang cukup bagus bagi bangsa Indonesia ya. Dan beliau yang istilahnya pidato-pidato yang selalu membius begitu ya, kemudian dianggap bisa membawa Indonesia ke gerbang kemajuan ya. Maka Soekarno ya, diterima sebagai salah seorang pemimpin besar ya, pemimpin besar revolusi yang memiliki wewenang yang lebih, yang bisa menentukan apa yang terbaik bagi bangsa. Ya, sekali lagi ini merupakan konsesi antara Soekarno dengan elit militer, sehingga Soekarno pada saat itu tidak digoyang. Tapi tetap saja kemudian terjadi friksi politik, ya, kemudian eskalasinya memuncak sehingga terjadilah peristiwa yang sampai sekarang masih membekas, yaitu G30S. Pada saat itu terjadi pembunuhan terhadap 6 jenderal dan 1 perwira pertama.
Nah, pembunuhan tersebut kemudian efek dominonya adalah pembantaian massal terhadap orang-orang yang disinyalir sebagai pendukung Soekarno dan kemudian disinyalir sebagai anggota atau simpatisan dari Partai Komunis Indonesia. Nah, kemudian tanggal 11 Maret tahun 66, Bung Karno menyerahkan surat perintah 11 Maret. Mungkin ini simbolisasi ya, penyerahan kekuasaan sebenarnya ya, terhadap Presiden Soeharto. Ya, pada saat itu masih jenderal. Nah, dengan surat persemaan itulah Pak Harto karena menganggap wewenang atau mandat sudah diberikan pada beliau, Pak Harto membubarkan PKI sebagai salah satu partai pendukung utama dari Bung Karno, pemerintahan demokrasi terpimpin. Dan kemudian itu surat perintah 11 Maret disahkan juga menjadi TAP MPRS sepertinya. Dan hal inilah kemudian dijadikan pegangan sehingga Pak Harto, Jenderal Soeharto kemudian bisa menjadi pejabat presiden sehingga pada akhirnya juga menjadi presiden. Nah, awal mula Orde Baru ada banyak pendapat, ada yang bilang dari 66 tanggal 11 Maret itu, ada juga yang bilang dari 67 ketika Pak Harto menjadi pejabat presiden. Tapi biasanya kalau demonstran tahun 98 itu kan yel-yelnya 32 tahun kita dibodohin gitu. Jadi dianggapnya di tahun 66 itu, di 11 Maret itu. Jadi dia, dari 66 sama 98 kan jaraknya 32 tahun. Itu yel-yel mahasiswa tahun 98. Ya itulah demokrasi Orde Baru ya, kemudian Pak Harto dan kelompok yang berkuasa pada era Orde Baru ya, menamai demokrasi Orde Baru itu sebagai demokrasi Pancasila. Secara konseptual sebenarnya sama dengan demokrasi terpimpin karena masih mendasarkan diri pada Pancasila, sila keempat, musyawarah mufakat gitu ya. Tidak ada beda, cuma bedanya mungkin Orde Baru mengklaim bahwa Pancasila yang mereka jadikan pedoman adalah Pancasila yang murni dan konsekuen. Karena memang ada kepres yang dikeluarkan pada saat itu. Jadi tata urutan Pancasila ya, yang biasanya sebelumnya itu tidak sesuai dengan pembukaan UUD 45 alinea keempat, tapi setelah kepres dikeluarkan maka harus sesuai dimanapun, di dokumen manapun diucapkan harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi sila pertama ketuhanan, sila kedua kemanusiaan, sila ketiga persatuan, sila keempat kerakyatan, dan sila kelima keadilan. Nah itulah maka Orde Baru menganggap mengklaim bahwa Pancasila yang mereka jadikan pedoman adalah Pancasila yang murni dan konsekuen. Tapi juga tetap dalam perkembangannya jatuh juga karena krisis ekonomi ya. Sekali lagi sama dengan pemerintah sebelumnya, krisis ekonomi yang memuncak yang tidak terkendali kemudian berakibat pada rakyat yang resah sehingga menduduki gedung parlemen MPR DPR pada tahun 98. Karena kan harga-harga melonjak tinggi, Pak Harto dipepet oleh IMF untuk menandatangani letter of intent ya, yang salah satu butirnya adalah pencabutan berbagai subsidi rakyat, sehingga harga-harga barang melonjak tinggi. Bensin yang awalnya Rp700 per liter kemudian melonjak menjadi Rp1.500 atau Rp1.400, 2 kali lipat. Dan harga-harga lain juga ikut melonjak tinggi. Nah, rakyat yang resah itu ya karena memang kebutuhan hidup yang sudah semakin mahal, sementara mungkin gaji juga tidak meningkat seperti itu, sehingga terjadilah demonstrasi besar-besaran di mana-mana. Puncaknya pendudukan gedung MPR pada tahun 98 pada bulan Mei ya. Tanggal 21 Mei Pak Harto kemudian memutuskan untuk berhenti, jadi mundur sebagai Presiden RI. Kalau beliau sih tidak mau dibilang mundur, pokoknya berhenti ya, seperti apa ya, istilahnya beliau yang menentukan bahwa ini bukan mundur tapi berhenti. Nah, pada era reformasi terjadi berbagai perubahan politik, amandemen Undang-Undang Dasar 45 sebanyak 4 kali, dan beberapa lembaga mengalami perubahan. DPA ditiadakan, MPR
awalnya lembaga tertinggi, kemudian menjadi lembaga tinggi saja, yang setingkat dengan presiden, yang tertinggi adalah konstitusi, dan ada pembatasan masa jabatan presiden dan wapres. Kalau sebelumnya kan bisa berkali-kali ya, sampai Pak Harto sampai 6 atau 7 kali. Nah, kalau setelah amandemen itu hanya maksimal 2 periode. Dan pemilihan langsung ya sebagai manifestasi dari demokrasi langsung itu diadakan sejak tahun 2004. Ya pemilihan eksekutif, pilpres, dan pemilihan legislatif. Baik, itulah demokrasi Pancasila ya secara sekilas. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di Zoom meeting atau bisa juga melalui komen ya, atau mungkin via WhatsApp. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat sore.